Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Audio teks by El Baca. Berdasarkan dunia dan tokoh James Hatten. Mari kita mulai perjalanan baru ini. Kali ini bukan menelusuri lapisan batuan, tetapi menyelami lapisan pikiran orang yang pertama kali mengajarkan manusia bahwa bumi memiliki waktu yang dalam. Inilah kisah akademik tentang James Hatten, bapak geologi modern, filsuf alam dari Skotlandia yang memandang bumi bukan sebagai benda mati, melainkan organisme yang hidup dan berpikir melalui waktu. Bagian 1, latar historis dan lahirnya seorang pemikir alam. Abad ke-18 adalah masa keemasan bagi pencerahan Skotlandia, Scottish Enlightenment, sebuah gerakan intelektual yang menandai lahirnya cara berpikir baru di Eropa Utara. Edinburgh, tempat kelahiran James Hatten, kala itu bukan hanya kota, tetapi laboratorium pikiran. Di kafe, universitas, dan perkumpulan ilmiah, orang-orang berdiskusi tentang filsafat, sains, dan moralitas alam dengan semangat yang luar biasa. Nama-nama besar seperti David Hume, Adam Smith, dan Francis Hutcheson menjadi ikon masa itu. Mereka mengajarkan bahwa hukum alam dan perilaku manusia tunduk pada prinsip rasional yang bisa dipahami, bukan sekadar diterima sebagai dogma. Di tengah atmosfer intelektual inilah, James Hatten tumbuh dan menyerap semangat zaman. Lahir pada tahun 1726 di Edinburgh, Hatten awalnya menempuh pendidikan di bidang kedokteran. Namun ketertarikannya pada pertanian dan kimia alamiah membawanya keluar dari ruang laboratorium menuju ladang dan bukit. Di sanalah ia mulai melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain, bahwa tanah, batu, dan lapisan bumi bukan hanya latar bagi kehidupan, melainkan sistem yang hidup dan bergerak. Ia kemudian menghabiskan waktu bertahun-tahun mengelola lahan pertanian di Skotlandia Tenggara. Dari pengamatan sederhana tentang tanah yang tererosi, batu yang terangkat, dan sungai yang memindahkan lumpur, Hatten mulai merumuskan satu kesimpulan besar: bumi bekerja dengan mekanisme berulang yang sama dari waktu ke waktu. Ketika pada akhirnya ia menulis Theory of the Earth 1795, gagasannya bukan lahir dari imajinasi abstrak, melainkan dari mata seorang petani yang berpikir seperti ilmuwan. Ia menyatukan dua hal yang jarang bersatu pada masanya, empiri dan refleksi filosofis. Bagian 2, filsafat alam dan metode ilmiah Hatten. James Hatten bukan sekadar ilmuwan yang mencatat data, ia adalah filsuf alam dalam arti yang paling murni. Ia percaya bahwa di balik setiap fenomena fisik terdapat hukum moral alam, keteraturan yang menunjukkan kebijaksanaan semesta. Dalam pandangannya, bumi adalah organisme besar yang terus memperbarui diri. Gunung muncul, lapisan terangkat, sungai mengikis, batu mengendap, lalu proses itu berulang tanpa akhir. Tidak ada permulaan yang jelas, tidak ada akhir yang pasti. Hatten menulis, kita tidak menemukan jejak permulaan, dan tidak melihat tanda-tanda akhir. Pernyataan ini adalah inti dari uniformitarianisme, yakni prinsip bahwa proses alam yang bekerja hari ini juga bekerja di masa lalu dan akan terus bekerja di masa depan. Ia menolak gagasan bahwa bentuk bumi dihasilkan oleh bencana sesat seperti air bah besar. Secara metodologis, Hatten menerapkan observasi induktif. Ia memeriksa lapisan batuan di Siccar Point, pesisir timur Skotlandia, di mana dua lapisan batuan dari masa geologis berbeda bertemu dalam sudut tajam. Pemandangan itu membuktikan bahwa lapisan yang lebih tua telah terangkat, tererosi, lalu tertimbun kembali oleh lapisan baru. Bagi Hatten, temuan ini adalah bukti empiris bahwa waktu geologis jauh lebih panjang dari hitungan manusia. Metode semacam ini, observasi lapangan, analisis induktif, dan pembacaan moral atas hukum alam, kelak menjadi pola dasar ilmu geologi modern. Bagian 3, gagasan besar dan pengaruh terhadap ilmu pengetahuan. Gagasan Hatten tidak langsung diterima. Pada abad ke-18, banyak ilmuwan masih terikat pada pandangan katastropisme, bahwa bumi dibentuk oleh bencana besar dalam waktu singkat. Namun pemikiran Hatten menemukan kehidupan baru di tangan Charles Lyell, yang menerbitkan Principles of Geology pada tahun 1830.
Lyell menyusun kembali gagasan Hatten secara sistematis, dan dari sanalah prinsip "the present is the key to the past" menjadi pijakan utama geologi modern. Lebih jauh lagi, pengaruh Hatten menjalar ke dunia biologi. Charles Darwin, ketika berlayar dengan kapal Beagle, membawa buku Lyell dan menulis bahwa prinsip geologi itu mengubah seluruh cara saya memandang dunia. Dari Hatten, Darwin belajar bahwa perubahan besar dalam kehidupan dapat terjadi dari proses kecil yang berlangsung lama. Evolusi pun menjadi bentuk geologi kehidupan, hukum perubahan yang bekerja secara perlahan, berkesinambungan, dan tak terhentikan. Selain itu, Hatten memperkenalkan konsep deep time, waktu yang begitu panjang hingga menembus batas imajinasi manusia. Konsep ini bukan hanya geologis, melainkan kosmologis dan eksistensial. Ia memaksa manusia menyadari bahwa keberadaannya hanyalah detik kecil dalam sejarah bumi yang tak berujung. Dari sinilah lahir kesadaran ilmiah bahwa waktu adalah agen perubahan terbesar dalam seluruh jagat raya. Bagian 4: Warisan filosofis dan makna kemanusiaan. Warisan Hatten melampaui geologi. Ia menanamkan cara pandang baru terhadap alam, waktu, dan manusia. Ia mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini, baik gunung, laut, maupun peradaban, tunduk pada hukum perubahan yang sama. Bahwa tidak ada yang kekal dalam bentuknya, tetapi semuanya abadi dalam prosesnya. Hatten bukan seorang materialis dingin, ia melihat hukum alam sebagai manifestasi kebijaksanaan ilahi yang bekerja tanpa intervensi ajaib. Ia meyakini bahwa keteraturan alam adalah bukti keagungan Sang Pencipta yang menulis hukum-hukumnya langsung di batu, tanah, dan sungai. Disinilah Hatten menjadi sosok yang unik. Ia ilmuwan yang berpikir seperti teolog, dan teolog yang menulis seperti ilmuwan. Dalam dunia modern, dari eksplorasi tambang hingga studi perubahan iklim global, semangat Hatten masih terasa. Setiap kali kita membaca lapisan tanah atau menafsir struktur batuan, kita sedang melanjutkan percakapan panjang antara manusia dan bumi yang dimulai olehnya 2 abad lalu. Dan mungkin, disitulah makna terdalam dari warisan James Hatten. Bahwa memahami bumi berarti memahami kesabaran waktu, dan menyadari bahwa kita semua hanyalah bagian dari siklus yang tak pernah selesai. Itulah, kawan, 4 bab ringkas namun padat dari kisah James Hatten, bapak geologi modern, seorang yang mengajarkan dunia bahwa bumi tidaklah mati.